Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar Latsol P3K Kompetisi Teknis Guru Mata Pelajaran PPKN SMP. Soal ini tentang pokok pikiran pembukaan. Nah, soal ini adalah soal yang sering muncul di tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini adalah insya Allah persiapan untuk tes tahap 3. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 4 alinea yang setiap alinea memiliki makna yang berbeda-beda. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. Persatuan, demokrasi dan kerakyatan. B. Keadilan sosial dan parlemen. C. Persatuan, keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. E. Kedaulatan rakyat dan Republik Indonesia. E. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya. Di sini yang ditanyakan adalah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perlu kita ingat bahwasanya kunci kita supaya bisa hafal tentang pokok pikiran dari pembukaan itu rumusnya adalah 3, 5, 4, 1. 3 ini adalah pokok pikiran ke-1 ya. Pokok pikiran ke-1. Pikiran ke-1. Ini adalah 5 ini adalah pokok pikiran ke-2, 4 ini adalah pokok pikiran ke-3, dan 1 ini adalah pokok pikiran ke-4. Nah, yang ditanyakan soal di sini adalah pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan undang-undang. Nah, ini adalah sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu apa? Persatuan. Oke, persatuan. Terus sila yang kelima adalah apa? Keadilan sosial. Lalu yang keempat ini adalah kedaulatan, dan yang terakhir yang pertama ini adalah ketuhanan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jadi jawaban yang tepat sekali lagi adalah yang E, persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan. Ini adalah pokok pikiran pertama, ini pokok pikiran kedua, ini pokok pikiran ketiga, dan ini pokok pikiran keempat. Nah, sekali lagi cara mudah menghafalnya adalah rumusnya adalah 3, 5, 4, dan 1. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebagai warga negara, kita harus dapat mengembangkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia dimanapun kita berada. Hal ini sesuai dengan perintah dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada pokok pikiran ke titik-titik A1, B2, C3, D4, E5. Ya, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya. Di sini yang ditanyakan dalam soal adalah mengembangkan sikap bangga ya, sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air. Oke, berarti di sini adalah tentang rasa nasionalisme. Kira-kira ini masuk ke dalam pokok pikiran keberapa? Ya, pokok pikiran ke-1. Tentang apa? Pokok pikiran pertama yaitu tentang apa? Ya, tentang persatuan. Kalau di Pancasila ini masuk ke dalam sila ke-3. Nah, kalau di pokok pikiran ini adalah pokok pikiran pertama yaitu persatuan. Oke, pikiran pertama tadi apa? Sudah dibahas pada soal yang pertama, soal yang ke-1. Pokok pikiran yang pertama ini adalah persatuan. Pokok pikiran pertama persatuan. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran yang keempat adalah kedaulatan rakyat ya, atau Pancasila sila ke-4 ya. Yang ketiga ini adalah kedaulatan rakyat. Yang keempat, pokok pikiran keempat itu adalah ketuhanan. Nah, di soal yang ditanyakan ini adalah tentang pokok pikiran pertama yaitu persatuan. Jadi dengan adanya sikap rasa nasionalisme ini
yaitu menumbuhkan atau mengimplementasikan dari pokok pikiran Alenia pertama ya, Alenia pertama. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 3. Nah, soal nomor 3, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan gambaran suasana batin dari undang-undang itu sendiri. Setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar negara, hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang ditanyakan di soal ini adalah pokok pikiran ketiga. Nah, pokok pikiran ketiga kan rumusnya itu adalah 3, 5, 4, 1. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang ditanyakan adalah alinea ketiga. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tanpa kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 28 merupakan penjelmaan pokok pikiran ke titik-titik. A ke-5, B ke-4, C ke-3, D ke-2, E ke-1. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah ini aplikasi dari penerapan pasal-pasal 27 dan pasal 28 ini merupakan penerapan dari pokok pikiran ke berapa ya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 4, jawabannya adalah pokok pikiran yang kedua ya, yang kedua. Pokok pikiran yang kedua jawabannya adalah yang D, yaitu pokok pikiran yang kedua itu adalah keadilan sosial. Oke, kita bahas pembahasannya. Nah, kenapa jawabannya keadilan sosial? Karena di sini ya, di sini pada pasal 27 ayat 1 yaitu berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Nah, setiap yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan di sini ada kata wajib menjunjung ya. Menjunjung apa? Menjunjung hukum dan pemerintahan. Berarti ini harus ada keadilan di sini. Adil itu apa artinya? Seimbang, jangan berat sebelah, baik itu dari pemerintahan ataupun dari rakyatnya. Nah, tanpa terkecuali, tanpa ada kecualinya ya, tanpa dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi tidak ada kecualinya, harus adil. Nah, oke. Jadi ayat 1 ini menunjukkan bahwasanya penerapan pokok pikiran alinea yang kedua yaitu keadilan sosial. Oke, lihat yang kedua, poin yang kedua atau pasal yang kedua yaitu kemerdekaan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di sini harus menjunjung tinggi rasa keadilan ya, baik itu dalam pekerjaan ataupun kehidupan yang layak bagi apa? Bagi kemanusiaan ya. Nah, pasal 28 di sini berbunyi kemerdekaan berserikat berkumpul. Nah, dengan adanya berserikat dan juga berkumpul di sini jelas menunjukkan bahwasanya ada rasa menjunjung tinggi rasa keadilan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu dalam pasal 25A yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 25A merupakan penjemahan pokok pikiran ke ini yang ditanyakan adalah Pasal 1 Ayat 1 dan juga Pasal 25. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang pokok pikiran yang pertama, yaitu apa? Pokok pikiran pertama adalah artinya persatuan ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang pertama. Ingat rumusnya adalah 3, 5, 4, 1. Nah, kenapa di sini ada persatuan? Karena di sini adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan. Oke, berarti ini menunjukkan pokok pikiran yang pertama. Nah, berbentuk republik. Lalu dalam pasal 25 berbunyi negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, ciri Nusantara ini merupakan apa? Persatuan. Oke. Kesimpulannya, jadi kita supaya lebih bisa menghafal atau lebih bisa mengingatnya harus hafalkan ini rumusnya adalah 3, 5, 4, 1. 3 ini artinya adalah pokok pikiran yang pertama, 5 ini adalah pokok pikiran yang kedua, 2 ini adalah pokok pikiran yang ketiga, 1 ini adalah pokok pikiran yang keempat. Nah, ini harus kita hafalkan ya, atau harus kita ingat betul-betul. Ya, ingat betul-betul. Nah, ini adalah sila yang ketiga, sila yang kelima, sila yang keempat, sila yang pertama. Baik, untuk latihan soal kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan latsol berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan latsol berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.